Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel Cak Tutorial. Oke teman-teman, saya sekarang di rumah ya. Mohon maaf ya, ini meja saya berantakan. Nah, kebetulan saya ini ada project teman-teman ya, project project nanti teman-teman bisa lihat video sampai akhir. Nah ini saya sudah siapkan bahannya teman-teman. Jadi salah satunya adalah kabel ya, kabel UTP. Oke teman-teman, jadi projectnya apa teman-teman? Saya ingatkan yang belum klik tombol like subscribe channel saya, klik tombol like subscribe, share juga video ini, aktifkan tombol notifikasinya. Tonton terus sampai akhir ya, biar teman-teman nanti tahu projectnya apa dan kenapa kok saya beli kabel ini, nanti seperti apa projectnya, gambaran seperti apa sampai selesai biar teman-teman paham. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi teman-teman, jadi ini kebetulan saya tadi siapkan bahannya ya, yang paling utama adalah kabel teman-teman. Di kabel ini kabel UTP ya, UTP Cat 5 teman-teman. Jadi ini saya beli panjang sekali ya, lumayan panjang ya. Ini 80 meter, sudah saya cross check panjangnya ya, sudah benar ya. Jadi dari pengiriman dari tokonya sudah fix bener 80 meter teman-teman, nggak kurang nggak lebih ya. Jadi ini saya ambilkan dulu dusnya ya, unboxingnya tadi sudah saya lakukan biar teman-teman lebih yakin panjangnya. Oke, jadi ini adalah dusnya ya, kardusnya ya, ini saya unboxing kemarin. Jadi ini pesan 80 meter ya, ini ya 80 meter teman-teman, 80 meter kabel UTP dari CommScope ya. Jadi nanti saya tunjukkan ya kenapa kok saya beli merek CommScope ya, alasannya kenapa kan saya buka semua di sini. Oke, jadi kabel ini sebenarnya untuk jaringan LAN ya, jaringan LAN, local area network, komputer ke komputer ya. Jadi untuk switch up ke komputer dan lain-lain, untuk jaringan komputer ya. Jadi ini saya alihkan teman-teman, untuk proyek kali ini saya tidak membangun sebuah jaringan komputer, tapi ini saya gunakan untuk media transfer data kamera CCTV analog ya, ini ya, analog ke DVR-nya ya. Jadi DVR-nya pakai kabel UTP ini. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk kamera CCTV ya, kamera CCTV analog sebenarnya kabelnya nggak menggunakan kabel UTP teman-teman, kabelnya menggunakan kabel koaksial ya. Kalau teman-teman bingung kabel koaksial itu kabel apa, jadi kabel koaksial itu kabel berinti tunggal, terus ada lapisan seperti kasanya ya. Nah, terus dilapisi lagi dengan kabel groundingnya ya, bisa dari tembaga, bisa dari aluminium, macam-macam ya. Kemudian dilapisi jaket ya, dari PVC, dari bahan-bahan karet seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung lagi, kabel koaksial itu kabel yang seperti kabel antena TV. Nah, itu kabel koaksial teman-teman. Nah, sebenarnya untuk CCTV itu menggunakan kabel itu. Nah, ini kita medianya kita ganti untuk media transfer datanya menggunakan kabel UTP. Kenapa saya pakai UTP ya? Nah, ini kebetulan saya sudah ada di rumah, sudah ada CCTV juga ya, ada decoder juga. Ini saya menggunakan CCTV Dahua 8 channel teman-teman. Ya, 8 channel analog ya, masih analog, masih lama ini ya, bukan NVR, bukan IP cam ya. Jadi masih analog 8 channel. Bayangkan kalau kita pakai kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu satu kabel plus power ya. Itu satu channel itu satu kabel teman-teman. Nah, kalau 8 channel berarti ada 8 kabel yang seliburan di sini ya, terinstalasi masuk ke DVR. 8 kabel, bayangkan. Otomatis instalasinya lebih rumit, lebih banyak kabel yang berseliweran, dan kabelnya tuh nggak kecil ya, besar ya kabel koaksial itu ya, apalagi ditambah dengan kabel power. Nah, ini solusinya bagi teman-teman yang sudah sering main di CCTV ya, solusinya biar nggak terlalu ribet, nggak banyak kabelnya, nggak banyak ya, pakai kabel UTP ya. Teman-teman jelas sudah tahu ya, kabel UTP itu dia ada 8 kabel teman-teman, yang terpilih menjadi 4 ya. Jadi 2 kabel itu terpilih menjadi 1 menjadi 4, akhirnya jadi 4 pilihan ya. Jadi ada putih oranye ya, putih hijau biru, putih hijau, putih biru, putih coklat. Itu 8 kabel ya, diterpilih seperti itu. 4 jadi 4 ya. Satu pilihnya 2 kabel. Lah, 4 pilih ini bisa dialiri 2 channel teman-teman. Jadi misalnya pilihan satu ya, putih oranye, putih hijau, ini jadi satu kabel power sama kabel power ya, dilalui kabel power sama kabel datanya video. Satunya lagi yang putih biru sama putih coklat dikasih sinyal video sama
power data, power apa namanya untuk CCTV-nya. Jadi bisa dilalui di satu kabel ini bisa dipakai 2 channel CCTV seperti itu. Ya, lebih ekonomis, lebih murah, dan instalasinya juga lebih mudah ya, nggak terlalu banyak instalasi yang ruwet seperti itu. Cuma teman-teman ya, sebelum teman-teman putuskan untuk pakai UTP, ya teman-teman juga harus siapkan alat lagi yang namanya balun teman-teman. Nah ini balunnya seperti ini sudah saya pasang ya. Ini teman-teman sudah saya pasang, ini mau saya uji coba ya ini ya. Kabel ini kenapa kok saya pakai kabel dari Comscope, nanti saya tunjukkan kenapa ya teman-teman. Jadi ini sudah saya pasang balunnya. Balunnya kayak gini, ini balun teman-teman. Ini yang dinamakan balun ya. Nah, ini balun. Jadi balun ini mengubah sinyal yang dari ini BNC ya, dari sinyal CCTV kamera ya, dari sinyal video kamera CCTV, dia dirubah menjadi sinyal yang bisa merambat ya, yang istilahnya itu hambatannya atau ohmnya yaitu sama dengan kabel UTP ini ya, agar bisa sinkron ya dengan istilahnya spesifikasi dari kabel UTP ini. Nah di atas DVR itu juga ada kabel gini juga ya balunnya. Jadi satu set balun itu ya, satu channel, ini satu set balunnya. Di DVR juga ada kayak gini. Dia merubah sinyal dari kabel ini ya, dari kabel UTP keluar, dia masuk ke ini ya, ke BNC-nya DVR ya, sinyal analognya seperti itu. Jadi ini balun ini untuk menyeimbangkan ya, agar kabel UTP ini bisa istilahnya itu bisa menerima sinyal dari CCTV dan bisa mengeluarkan ke DVR-nya ya, sinyalnya bisa sama untuk ohmnya itu, tahanannya itu seperti itu ya. Jadi itu kalau teman-teman memutuskan istilahnya itu menggunakan media kabel UTP untuk CCTV teman-teman. Jadi lebih kalau saya senang kayak gini ya, lebih efisien dan lebih ekonomis. Pasangnya juga nggak terlalu banyak kabel, nggak ruwet ya. Mungkin yang ruwet nanti di sini ya, di sisi ini ya, nanti di sisi power supply-nya ini kita harus membagi. Tapi ya kalau di sisi dindingnya, di sisi instalasi kabelnya itu nggak rumit teman-teman, sangat membantu. Oke, sekarang kita akan bahas kenapa kok saya pakai kabel ini ya dari Comscope ya teman-teman. Sebenarnya sebelum saya beli ini saya tuh banyak pilihan teman-teman, bingung saya mau pakai kabel Cat 6 atau Cat 5e atau pakai kabel FTP yang lebih bagus itu ya, FTP ya untuk outdoor itu, atau pakai kabel yang yang biasa gini, atau pakai kabel yang murah, yang mahal ya, kan? Karena yang mahal itu jelas ada kualitasnya ya. Jadi akhirnya saya jatuhkan pilihan ke Comscope ini ya. Kenapa kok saya pilih kabel ini yang kita masuk ke sesi 2 ya, kenapa kok saya pakai kabel ini ya. Jadi teman-teman, sebelum saya jatuh pilih ke sini, sebenarnya saya mau pilih yang kabel yang FTP teman-teman, karena dia sudah outdoor ya, FTP ya. Jadi dia sudah, kalau FTP itu ya bener ya seperti UTP kayak gini ya, cuma dia punya sekat, dalamannya bagus teman, ada sekat, terus ada pelindung aluminiumnya untuk distorsi sinyal ya, jadi dia bisa melindungi sinyalnya itu. Kemudian jaketnya tebal karena dia dipakai untuk outdoor teman-teman, jadi lebih kuat. Tapi ya ini ada tapinya teman, harga yang bagus, yang kualitas bagus itu mahal ya, kalau FTP yang bagus itu 1 meternya tuh hampir 12.000, hampir 15.000 ya, mahal sekali pokoknya 1 meternya teman-teman. Lah yang FTP murah juga ada teman-teman, merek lokal, merek ke Cina itu banyak ya. Tapi ya gitu ya teman-teman, ada harga, ada kualitas teman-teman. Harganya murah teman-teman. FTP ada yang 3.000 ya, 1 meter 3.000 teman-teman. Ada yang di bawah 3.000 juga ya. Yang UTP yang on indoor yang kayak gini itu harga di bawah 2.000 ada teman-teman. Nah saya tunjukkan ya kenapa kok ini mahal. Jadi saya pakai Comscope gini harganya teman-teman, 1 meternya ya. Ini Cat 5 teman, indoor ya. Ini Cat 5 indoor, tapi harganya teman-teman, wow, harganya ini 1 meter hampir 6.000 ya. Saya dapat harga hampir 6.000 ya, 5.000 sekian saya nggak sebutkan. Teman-teman silakan cari sendiri di toko online ya, atau mungkin di toko teman-teman yang offline ya, harganya ya segitu ya, di atas 5.000 ya untuk Comscope ya. Untuk yang Belden lebih mahal lagi ya, jadi atasnya lagi kualitasnya ada lagi yang namanya Belden mereknya, itu lebih yang asli itu harganya di atas 7.000 1 meter. Nah beda ya, tapi ya gitu ya, kualitasnya ada harga ada kualitas, sekali lagi ada harga ada kualitas teman-teman. Oke, kualitasnya apa? Coba ini saya copot ya, saya lepas ini ya kabelnya ya. Nah ini saya lepas balunnya.
Nah, yang mahal teman-teman, ya perhatikan ya, ini saya tunjukkan teman-teman. Yang mahal teman-teman untuk innernya ya, atau kabelnya ini murni koper teman, murni tembaga. Ini enggak ada campuran logam yang lain, murni tembaga. Nah, ya ini murni tembaga. Kalau teman-teman kupas ya, teman-teman kerik ya, teman-teman gesek kabelnya, dia warnanya pasti sama ya, kuning keemasan kayak gini, khas dari tembaga. Ya, mau teman-teman potong, mau teman-teman gores-gores, warnanya tetap kuning kayak gini ya, nggak berubah. Beda yang harga murah ya. Yang harga murah jenisnya adalah CCA teman-teman. Ya, ini saya sedikit kasih edukasi ya. Ya, CCA itu kandungan tembaganya itu ya teman-teman. Jadi innernya ini ya, atau kabel yang tembaga ini sebenarnya nggak tembaga yang CCA itu, yang murah-murah itu. Jadi intinya sebenarnya aluminium ya, aluminium. Kemudian disepuh ya, apa istilahnya itu? dilapisi tembaga. Nah, itu ketebalannya itu sangat tipis biasanya. Jadi yang tebal itu yang aluminiumnya. Ya, tembaganya itu yang tipis sekali, 0,sekian% gitu. Kalau saya lihat spesifikasi yang kabel yang murah-murah itu. Nah, itu ya kalau teman-teman memaksakan pakai kabel yang seperti itu, ya kualitasnya nggak bisa jauh. Ya, ini sudah dibutuhkan sama teman-teman yang di review-review YouTube dan googling juga, saya googling ya. Itu kualitasnya jauh ya. Dia nggak bisa ditarik kabel sampai 100 meter, dia nggak mampu teman-teman untuk mengangkut data itu ya, mengangkut voltase tegangan POE itu nggak bisa teman-teman. Tegangannya jelas turun kalau kabel yang murah itu ya, yang jenisnya CCA ya, yang murah pokoknya ya, merek saya nggak sebut merek ya. Jadi tetap yang murah itu ada kualitas teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya dipikir-pikir lagi ya sebelum pakai kabel yang murah. Ya, apalagi untuk CCTV ya, ini karena yang kita transfer adalah data video ya, data grafik. Jadi pastikan kualitasnya bagus. Makanya saya jatuhkan ke Comscope ya. Merek Comscope ini harganya mahal, memang mahal ya, 5.000 ya. Satu rollnya 1.600.000-an teman-teman, satu rollnya itu. Bayangkan ya. Nah, ini per meternya saya dapat harga hampir 6.000. Jadi memang ada kualitas ya, dia tembaga. Nah, karena tembaga murni, akhirnya sinyal dan tegangan voltase yang kita alirkan ya ke kabel ini, dia tidak turun jauh ya. Voltasenya bahkan bisa tetap ya, nggak berkurang. Nanti kita akan coba, ini saya lepas dulu nanti tegangannya, saya akan ukur ya tegangannya yang masuk ke sini berapa. Oke ya. Jadi di sini juga di di PSU saya juga ada voltase meternya ya, sudah saya kasih volt displaynya. Di situ tertera berapa tuh ya, 12,2. Nanti kita akan uji ya di sini tegangannya apakah sama ya, atau berkurang banyak atau berkurang sedikit. Kalau sedikit itu wajar ya, nggak masalah ya. Kalau berkurang sedikit wajar ya, karena ini nggak main-main nih, 80 meter teman-teman. Jadi kita akan coba ya, ini tembaga murni ya. Oke, nanti kita akan coba, saya ambil tripod dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kabel ini ya, ini sudah siapkan voltmeter ya. Ini sudah saya kasih tegangan ya, untuk dari PSU tadi yang atas, dari switching saya sudah ada tegangannya. Di atas tadi tertera 12,2 volt ya. Sekarang kita akan coba teman-teman, kita ukur ya tegangannya yang keluar di port ini ya, port colokan DC jack ini apakah sama tegangannya atau berkurang banyak ya. 1 volt itu sudah banyak ya. Ya, tegangan dari CCTV itu 12 volt teman-teman. Kita akan coba ya. Ini saya tancapkan di main ya. Kemudian ini saya masukkan di plusnya teman-teman. Kita coba lihat tegangannya. Oke, tegangannya sama teman, 12,2 ya. Di PSU saya tadi teman-teman bisa lihat tadi yang saya tunjukkan ya. Tegangannya 12,2. Jadi dia nggak turun ya teman-teman. Nggak turun sama sekali. Bahkan sama persis ya tegangannya. Teman-teman bisa lihat 12,2. Jadi tidak ada penurunan tegangan. Inilah bedanya teman-teman, kalau teman-teman pakai kabel tembaga murni tegangannya sama teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ya. Ya, sisinya ini kita akan coba sinyal grafisnya di CCTV ya. Ini saya masukkan balon. Kebetulan saya ada CCTV yang nganggur ya. Ini saya akan coba langsung ya. Ini akan kita coba ya teman-teman, bisa bandingkan nanti ya. Dia bisa ngirim sinyal grafis 80 meter apa putus ya sinyalnya. Oke, ini saya masuk balonnya. Nah, di sini sudah saya siapkan teman-teman kamera ya. Ini kamera indoor ya, Dahua ya, milik saya nih. Ini kebetulan saya lagi servis, ini saya bongkar ya yang atas. Itu pembuktian aja nih ya. Ini saya masukkan ke ini ya BNC-nya. Nah, oke.
terus kita akan tancapkan tegangannya. Ini saya beralih ya ke layar CCTV ya teman-teman. Nah, oke. Perhatikan ya. Ini di channel 8 teman-teman. Sama dengan channel 8. Ini saya masukkan tegangannya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat channel 8 ya ini ya. Oke, kita masukkan tegangannya teman-teman. Oke, loading ya. Loading. Oke, bisa teman-teman ya. Oh, sebentar. Ini ya. Jadi bisa teman-teman. Lah ini ya. Sebentar, ini goyang teman-teman. Sebentar ya. Ini sebentar. Ini nggak pas nih, kurang nancep ya untuk balonnya. Oke, loading lagi. Oke, ini saya arahkan ke atas. Bisa teman-teman ya. Bisa teman, bahkan untuk apa namanya gelap, ini saya masukkan ke dalam ya kolong ya, dia akan bisa ke mode naik mode. Jadi kalau sudah bisa naik mode berarti tegangannya sinyal dari CCTV tadi masuk ke DVR bisa teman-teman, nggak ada masalah ya. Ini saya zoom ya. Nah bisa teman-teman ya, teman-teman bisa lihat luar biasa ya, 80 meter teman-teman. Ini nggak saya potong sama sekali. Ini kalau saya arahkan ke luar lagi, nah dia bisa langsung ganti ke mode normal ya. Jadi bisa teman, 80 meter dia bisa kirim ya. Ingat ya, ini kabel yang bagus ya teman-teman, kabel yang bagus. Saya pakai dari Comscope Cat 5e ya. Ada yang Cat 6 ya, Cat 6 ya, harganya lebih mahal, sekitar 8.000 9.000 ya yang Cat 6 itu ya. Itu lebih bagus ya, jadi tembaganya lebih tebel ya, diameternya lebih besar daripada yang Cat 5 itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau pakai apa namanya untuk CCTV kabel UTP ini bisa ya digunakan ya teman-teman, asalkan teman-teman harus tahu ya kualitas kabelnya. Jadi kalau bisa pakai yang bagus teman-teman ya, pakai yang bagus, jangan pakai yang merek-merek murah ya, atau marga yang murah ya. Saya nggak sebut merek ya, yang murah-murah itu jelas kualitasnya ya saya yakin kurang bagus ya. Kalau untuk jarak pendek 10 meter 12 meter masih oke lah, tapi untuk jarak yang jauh seperti ini 80 meter ya jangan main-main ya. Nah, apalagi kalau teman-teman masang di apa namanya di tempat lain, nanti bisa dikomplain nanti ya kualitasnya kurang bagus. Oke, seperti itu ya teman-teman review saya, project saya CCTV ini pakai kabel UTP bisa ya. Nah, asalkan teman-teman tahu kabelnya, bahannya harus bagus, kemudian teman-teman harus siapkan ini ya, balon ini ya, balon ya, namanya balon alatnya untuk merubah sinyal digital kamera agar bisa dilewatkan ke kabel UTP teman-teman. Oh nggak fokus ya. Nah ini yang namanya balon. Oke, seperti itu teman-teman, semoga video saya akhiri. Kalau teman-teman masih bingung bisa mundurkan videonya ya, bisa dilihat lagi dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan. Oke, demikian dari saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.